Alhamdulillah. Alhamdulillahi amarona bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila sabilis sa'adah wassalamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lisairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, hidayah, taufik dan juga nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan barakah, kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita mendirikan salah satu kewajiban kita, yakni salat fardu Jumat berjamaah teriring doa. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga jemaah yang hadir pada siang hari ini, mari untuk sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Maka insya Allah dengan takwa kita akan gapai kehidupan bahagia sejahtera lahir dan batin di dunia dan akhirat insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, beliau membagi kepada manusia menjadi 4 golongan yang tentunya ada hikmah dan manfaat buat diri kita. Terlebih-lebih ya, sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru Masehi. Tentu kita bermuhasabah, kita merenung nanti diri kita masuk yang di mana, 1, 2, 3 atau keempat. Apa kata beliau yang pertama? Man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah matalibuhul dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin. Yang pertama kata beliau, siapa orang yang dimudahkan untuk urusan akhiratnya, ibadahnya gampang, sodakohnya gampang, silaturahimnya gampang, semua yang berkaitan dengan akhirat
mudah dilaksanakan. Wa ta'assarat alaihi matalibuhul dunyawiyah, tapi sulit untuk urusan dunianya, rumah seada-adanya, rezeki uang selalu kurang, maka golongan ini disebut biwarasatin nabiyyin, adalah golongan pewaris para nabi. Apapun keadaan dunianya nggak ngaruh untuk ibadah. Contoh yang paling kita sering dengar, kisah Nabi Ayub. Dulunya kaya raya, hartanya banyak, Allah uji dengan penyakit yang begitu dahsyat, tapi beliau tetap ibadah. Beliau nggak nyesel hartanya habis, enggak. Karena kata ulama, sebaik-baiknya orang miskin yang kepengen banget jadi kaya dengan segala cara, nggak peduli halal atau haram, itu sebaik-baiknya orang miskin. Tapi sebaik-baiknya orang kaya, dia nggak takut menjadi miskin. Karena apapun keadaan kita, ibadah jangan tinggalkan. Kalau kita seperti ini, maka kita termasuk golongan pewaris para nabi. Apa yang kedua? Man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa dunyawiyah. Golongan kedua, siapa orang yang dimudahkan untuk urusan akhiratnya, urusan ibadahnya, apapun bentuknya, dan mudah juga untuk urusan dunianya. Harta nggak banyak, tapi bersyukurnya luar biasa. Ibadahnya rajin. Kalaupun uangnya banyak, nggak boleh lihat orang susah dikit, maunya nyumbang aja. Nggak boleh dengan azan dikit, sudah pasti berada di masjid. Maka golongan yang kedua adalah min ashabil yamin. Ini orang-orang yang beruntung, orang-orang ahli surga. Semoga kita ini yang kedua. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga kata beliau, man tayassarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah. Yang ketiga, siapa orang yang dimudahkan untuk urusan dunianya, apapun bisnisnya selalu jalan lancar, usahanya maju, tapi dia lupa dengan ibadahnya. Kerja dari pagi sampai malam sampai lupa sholat, dengan dalil nyari rezeki untuk keluarga, untuk dirinya. Bagus, tapi sholatnya enggak. Setiap lagi waktu sholat nanggung rapat, nanggung ini, nanggung itu, yang pada akhirnya uangnya terkumpul banyak, badannya lemah dan sakit, uangnya habis, tersedot ke rumah sakit. Nauzubillah. Punya uang pelit, yang dipikirin hanya makan, tempat makan di mana aja dia tahu, tapi pengajian di samping rumahnya pura-pura nggak tahu. Makan, kata mahfuzat, al-akilu al-akilu yakulu liya'isa wal jahilu ya'isu liyakula. Orang yang berakal itu dia makan untuk menopang hidup, makan mubah, tapi ketika makan dia niat, ya Allah, semoga apa-apa yang saya makan ini menjadi obat buat diri saya dan menyebabkan diri saya sehat, yang mana sehat ini saya gunakan untuk taat kepadamu. Ini orang yang berakal, bukan sembarang makan. Wal jahilu, orang yang bodoh, ya'isul yakula,
orang yang bodoh, dia hidup untuk makan. Pagi bangun yang dipikir sarapan apa, waktu istirahat kerja yang dia tanya mau makan apa. Hidupnya untuk makan, maka ini adalah orang yang bodoh. Maka kita rubah, kita makan untuk menopang hidup, berdoa semoga sehat, dan sehat kita gunakan untuk taat. Ini golongan yang ketiga, dunianya mah sukses, tapi akhiratnya sering ditinggalkan. Lalu apa yang keempat? Wa man ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah wa dunyawiyah. Yang ketiga tadi itu termasuk orang yang tertipu, yang hartanya banyak tapi nggak ibadah, minal mustadrojin, itu orang yang tertipu. Yang keempat, siapa orang yang sulit untuk urusan dunianya, setiap usaha enggak pernah maju, setiap bisnis enggak lancar, rugi terus. Udah usahanya susah, ibadahnya enggak, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Fahuwa minal mamkutin. Nauzubillah. Ini termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurka oleh Allah. Allah marah, dikasih sehat nggak bersyukur, nggak ibadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dikasih sehat, mata bisa melihat, telinga mendengar, mulut bicara, semua, kaki bisa berjalan, enggak dipakai untuk ibadah. An-ni'matu iza kufirat farrat wa iza sukirat zaddat wa qarrat. Nikmat itu kalau kita ingkari, dia akan lari. Tapi ketika nikmat kita syukuri, dia akan tetap dan akan bertambah nikmatnya. Sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat ujungnya ancaman Allah kalau kita nggak bersyukur, tapi kita anteng-anteng aja dengan ancaman Allah. Sholat enggak, padahal sholat yang membedakan kita orang muslim dengan di luar muslim. Sholat kita sedang memadu kasih, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaannya, mau sakitkah kita, mau keluar kotakah kita, sholat ada perintahnya. Kalau kita diputus hubungan kerja, kita sedih. Ya Allah, saya diputus hubungan, saya nggak kerja, saya pengangguran, sedih. Kenapa kita putus dengan Allah, kita anteng-anteng aja sholat? Apalagi belakangan ini di mana-mana banyak terjadi bencana dan musibah, baik longsor, gunung meletus, banjir, di mana-mana menimpa. Istri Nabi yang bernama Siti Zainab binti Zahsi, beliau bertanya, ya Rasulullah, afanahliku fa'inda sholihin. Ya Rasulullah, apakah kami bisa mendapat musibah, mendapat bencana, sementara di sisi kami, depan belakang kami banyak orang-orang soleh, banyak orang alim? Apa jawab Rasulullah? Naam, iya, kalian semua bisa terkena bencana. Karena apa? Iza kaswal khabas, jika sudah banyak terjadi kemaksiatan. Bisa juga kita salah satu faktor yang menyebab ini bencana. Sama orang tua kita lupa mendoakan, sama anak kita lupa kita ingatkan pendidikan agamanya. Anak nggak sekolah kita marah, anak nggak sholat kita biasa-biasa aja. Ini pun bencana yang mengundang Allah marah, dikasih nikmat lupa dengan Allah. Kita muhasabah diri kita yang mana? Yang pertama, kita akhiratnya gampang, ibadah gampang, tapi dunia sulit. Itu kita tergolong pewaris para nabi.
Atau yang kedua, yang ibadah rajin, ibadah gampang, ngaji kemana-mana, dan harta kita banyak, semua sukses, itu tergolong orang min ashabil yamin, orang ahli surga. Atau yang ketiga, uang kita banyak, harta kita banyak, tapi ibadah enggak, itu orang yang tertipu. Atau kita yang keempat, nauzubillah, udah ibadah enggak, harta pun kita enggak punya, itu orang yang terlaknat. Kita bermuhasabah, kita kudu punya majlis sendiri. Siapa anggotanya? Diri kita sendiri. Kapan? Minimal mau tidur, ambil wudhu, 2 rakaat salat sunnah. Setelah sholat kita berenung, ya Allah, sejak bangun tadi pagi sampai saya mau tidur, banyakkan mana ya Allah taat saya atau maksiat saya. Kita merenung kita. At-tafakkur sa'atan khairun min alfi nawafil. Merenung sesaat lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Merenung, Allah kasih nikmat, apakah kita sudah gunakan untuk beribadah? Sekarang kita hadir di sini, iya, kita melaksanakan perintah Allah, tapi secara langsung kita pun mensyukuri nikmat iman kita, mensyukuri nikmat Islam kita, mensyukuri nikmat sehat kita. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.